Yang menjadikan berita itu besar adalah gorengan-gorengan karbitan dari beberapa politisi yang pengen cari panggung, cari nama dari sebuah kasus yang mengatasnamakan. Kok panggil itu duta besar Singapura di Jakarta? Kalau ini tidak dilakukan oleh Jokowi, saya tidak ngancam apa-apa. Berarti ini skenario kalian. Paling gampang untuk menuding siapa di balik ini semua adalah salahkan Jokowi, maka selesai semua masalah. Dakwah asing yang datang ke sini tidak faham konteks berbilang bahasa dan bangsa Singapura. Mereka menyeru supaya para penganut agama dan bukan penganut dipisahkan. Mereka mengutuk orang beragama lain dan adakala mengutuk seagama mereka sendiri hanya kerana mereka berlainan aliran atau mazhab. Kami memantau perkembangan ini. Pendakwah asing pernah dilarang masuk ke Singapura. Ada pendakwah beragama Islam, ada beragama lain. Yang jelas, pemerintah harus tegas dan konsisten terhadap semua agama demi mempertahankan keharmonian agama kita. Ada berita yang heboh ini. Pagi-pagi ada berita heboh. Ustadz Abdul Somad ditahan dan dideportasi imigrasi Singapura. Pendakwah kondang Ustadz Abdul Somad ditahan dan dideportasi pihak imigrasi Singapura. Hal tersebut diungkap pria yang akrab disapa Uas melalui Instagram pribadinya @Ustadz. Kita ada budaya, ada pepatah yang mengatakan di mana bumi dipijak, langit harus dijunjung. Itu adalah jangan bawa budaya-budaya asal negaramu seenaknya, seenak mudelmu sendiri, dan menjunjung tinggi menghargai nilai adat budaya negara setempat. Itulah maknanya, di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Kasus ditolaknya Abdul Somad itu mendadak jadi berita besar di Indonesia. Padahal sih kasusnya biasa-biasa aja. Pemerintah Singapura sudah menolak banyak orang masuk Singapura karena berbagai alasan. Dan itu negara mereka, ya terserah mereka lah. Somad juga sering ditolak masuk beberapa negara. Jadi biasa aja kan, yang satu sering nolak, satunya lagi sering ditolak. Sangat menyarankan Jokowi untuk nota protes panggil kedutaan besar. Kalau Anda tidak, Anda skenario. Sebenarnya memang agitasi seperti ini kemudian bertumpuk dengan kepentingan politik. Ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Hal-hal yang senegatif apapun itu akan berkesan terhormat di tangan politik. Jadi Presiden Jokowi dengan hormat, karena Anda masih menjabat presiden, sebentar lagi Anda bisa lengser juga. Ganti dubes dah. Nggak boleh begini. Suruh Singapura minta maaf tadi. Bagi kita sebenarnya ini tidak perlu dibahas terlalu panjang lah. Kita sebenarnya malu dengan Singapura yang sebenarnya jurisdiksinya dia punya hak kok untuk menolak siapapun yang masuk. Yang menjadikan berita itu besar adalah gorengan-gorengan karbitan dari beberapa politisi yang pengen cari panggung, cari nama dari sebuah kasus yang mengatasnamakan agama. Seperti contohnya Fahri Hamzah yang kemudian mengkaitkan kasus penolakan Somad itu dengan Islamfobia atau ketakutan terhadap Islam. Contohkan politikus Partai Gelora, Fahri Hamzah, yang begitu menggebu membela UAS. Fahri kemudian mengaitkan penolakan UAS oleh Singapura sebagai bentuk Islamofobia. Ini lucu, bagaimana seorang seperti Fahri Hamzah yang mantan wakil ketua DPR, ya sekarang lagi kampanye Partai Gelora dan sasaran marketnya adalah kelompok 212 yang sudah pergi dari Gerindra karena sakit hatinya. Ini lucu, bagaimana seorang seperti Fahri Hamzah yang mantan wakil ketua DPR, lulusan perguruan tinggi negeri terkenal, bisa-bisanya gagal paham mengambil kesimpulan seperti itu.
Tapi kalau sudah melihat latar belakangnya Fahri Hamzah, pasti pahamlah. Dia sekarang lagi kampanye partai barunya Gelora. Dan sasaran marketnya adalah kelompok 212 yang sudah pergi dari Gerindra karena sakit hatinya. Anak Haikal Hasan pengkhianat. Aneh pengkhianat, Prabowo pengkhianat, Haikal Hasan pengkhianat. Nggak ada urusan mana. Antum jangan sebut-sebut nama pengkhianat di sana. Haikal Hasan itu pengkhianat. Oh gitu ya. Orang-orang yang pengkhianat nggak ada hati, nggak ada tempat di hatinya. Anak orangnya nggak ada hitam, anak orangnya hitam-hitam, putih-putih nggak ada Bob. Nah, di sisi Gerindra ada Fadli Zon yang membela Somad mati-matian seolah menjadi panglima. Tugas Fadli Zon di Gerindra ini cuma satu sebenarnya. Bagaimana merangkul kembali kelompok 212 yang pergi dari Gerindra karena merasa dikibuli. Isi Partai Gerindra Fadli Zon. Sama seperti Fahri, Fadli Zon dianggap sedang berusaha menarik simpati umat Islam dengan membela UAS. Fadli Zon membela UAS mati-matian seolah menjadi panglima. Tugas Fadli Zon di Gerindra ini cuma satu sebenarnya. Bagaimana merangkul kembali kelompok 212 yang pergi dari Gerindra karena merasa dikibuli. Kalau PKS, ya udah biasa sih partai ini kalau masalah menunggangi isu agama mereka emang jagonya. Jadi kasus Somad ini dipolitisasi oleh para politikus basi untuk mendapat simpati dari kelompok monaslimin yang seperti buih di lautan itu yang gampang dibodohi dan diprovokasi. Dan ini sudah biasa buat para politikus itu, seperti sudah kerjaan mereka sehari-hari. Nah, yang menarik lagi ada mendukung sorry. itu. Ini bukan Karena nilai-nilai agama. Ini bukan Begitu. Islamofobia. Jelas nilai-nilai agama itu. Jangan nyamain Ustadz Abdul Ini Somad menyimpang itu dari sama PBB. dengan Islam. Semangat dari PBB aja menyimpang daripada sikap PBB. Ini termasuk dari Sikap Islamofobia. Orang kita melihat Islam PBB itu punya sikap. Sikap PBB apa? Untuk yang masalah Islamofobia ini harus daripada teroris ini nggak benar. Islamofobia ini kan tidak bisa diterapkan kepada Singapura, presidennya aja muslimah kok. Presiden Singapura itu orang Islam dan di Singapura sendiri banyak sekali masyarakat beragama Islam. Dari reaksi Somad terhadap Singapura, semakin kebukalah topengnya bahwa dia itu sebenarnya adalah politikus yang mendompleng agama. Somad terus-menerus menggoreng isu ini untuk mendapat simpati dari umat yang kagum sama dia. Bahkan secara tidak sadar menjadikan Somad sebagai orang suci. Narasi-narasi Somad, kita kencingi Singapura, tidak usah belanja di Singapura, adalah narasi-narasi heroik untuk membangun image bahwa Somad adalah seorang revolusioner, pejuang agama yang menantang sebuah. Sekelompok orang yang menamakan dirinya perisai pendukung Abdul Somad membagikan sejumlah kertas berisi tuntutan mereka. Aksi ini merespon penolakan Abdul Somad saat berkunjung ke Singapura. Belakangan Kementerian Dalam Negeri Singapura mengutarakan alasan penolakan karena ceramah Abdul Somad mengajarkan ekstremisme dan segregasi. Polisi mengerahkan 50 personel untuk mengamankan unjuk rasa ini. Meski demikian, lalu lintas di depan Kedutaan Besar Singapura masih tetap dibuka dan lancar. Pengikutnya Somad seneng gini-ginian, sorak-sorai, teriak takbir, habis itu pulang dan bingung lagi hari ini listrik belum bayar.